Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggiring kita bisa melakukan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh melakukan Meet melalui Google Meet ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan amal ibadah bagi kita semua dan memperoleh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga semoga tercurah kepada para sahabatnya, para tabiinnya, para tabiinnya, dan mudah-mudahan tercurah juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu mau menyapa dulu secara formal kepada kalian semua. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu ada dimiliki oleh kalian beserta keluarga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan bagi rekan-rekan kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti penyakitnya dengan kesehatan yang sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sebelum ke pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa, membaca basmalah dan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang penting dari ilmu itu, yang penting selain kita mengetahuinya juga bisa mengamalkannya, mengamalkan untuk diri kita dan juga mengamalkan untuk orang lain ya. Karena pesan Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku meskipun hanya satu ayat. Bagaimana saya hanya bisa bismillah? Sampaikanlah bismillah meskipun hanya cuma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ilmu ya. Nah, kita lanjutkan. Ibu akan share screen mengenai materi lanjutan kita tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Di materi yang kemarin Ibu sudah membagikan materi di blog ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah berselancar memasuki blog dan menorehkan tulisannya ya, tulisan di blognya, sebagai bukti bahwa kalian sudah berkunjung di situ. Dan sebagai syarat, kalau kalian berkunjung, di screenshot kemudian dikirim di Google Classroom pada laman tugas bab 1 optimis, ikhtiar, dan tawakal pertemuan ke-1. Di situ ya dikirim. Bagi yang belum, silakan segera dikirim. Bempeng tak acan dinilai ku ibunya. Misalnya ibu abi terlambat, tidak masalah. Jangan jadi pikiran ya, kalau misalnya terlambat, daripada tidak, mendingan terlambat ya, kirimkan saja. Meskipun terlambat gak apa-apa, ibu masih memberikan toleransi nilai, toleransi waktu gitu ya. Nanti kalau misalnya pada saatnya ibu tutup, ibu akan kasih tahu seminggu sebelumnya. Anak-anak di Google Classroom akan ditutup misalnya pada bulan September pekan kedua misalnya, dan informasi itu ibu sampaikan seminggu sebelumnya insya Allah ya. Jadi segeralah kalian kirimkan tugas-tugas yang belumnya. Bukan berarti kalian harus melalaikan tugas. Santai we bu, udah abi mageningan sur ibu ke kewenya saya. Ibu akan sangat menghargai kalian yang menyelesaikan tugasnya tepat waktu gitu ya. Tetap saja orang yang mengerjakan tugasnya tepat waktu, tetap nilainya ada di atas yang lain. Paham itu ya? Karena ibu sangat menghargai orang seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dilihat dari segi sub-sub materinya,
yaitu materi optimisnya, ikhtiarnya, tawakalnya, membahas apa saja di dalamnya gitu ya. Kemudian juga tentang dalil nakli ya. Dalil nakli adalah dalil yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Dalil nakli untuk sifat optimis yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian untuk surat tentang ikhtiar Quran surat An-Najmu ayat 39 sampai 42, dan untuk tawakal yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya yang kemarin, bahwa pada saat minggu kemarin itu Ibu menjelaskan Quran surat Az-Zumar 53, An-Najmu 39 sampai 42 dan Ali Imran ayat 159 ini diartikan dengan perkata. Betul tidak? Iya. Ya, diartikan dengan perkata ya. Tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami isi dari ayat tersebut, dari dalil-dalil tersebut, supaya lebih memahami kandungannya gitu ya. Ketika nanti disajikan bunyi ayatnya, salah satu ayatnya, kalian tahu mengartikannya begitu ya. Dan ini belum Ibu tugaskan untuk voice note-nya, belum ya. Nanti suatu saat Ibu tugaskan. Pokoknya mana inti ayeuna supaya ngapalkeun heula supaya lancar, karena Ibu ingin yang ditalar di sini adalah betul-betul bacaannya bagus, fasih dan lancar gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas apa itu optimis. Optimis adalah suatu sikap penuh dengan keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia ini dan di masa depan akan meraih kesuksesan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Jadi memiliki adanya sifat yang dimiliki oleh hati kita itu ya, sikap yakin bahwa kita akan memperoleh apa yang kita impikan. Yakin bahwa kita akan memperoleh apa yang kita usahakan. Yakin gitu ya, memiliki sifat yakin yang tinggi. Jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin nanti tidak akan jadi bisa gitu berusaha, tidak akan ada tenaga untuk meraihnya. Karena pesimis, orang pesimis itu tidak akan memiliki impian gitu ya. Makanya kalau kita memiliki impian harus pasanglah sifat optimis dalam diri kita itu. Kita lanjutkan. Apa saja ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis? Nah, hanya dimiliki oleh orang yang optimis saja ciri-ciri berikut. Pertama, apa nih? Pantang menyerah, gigih, tekun, pekerja keras. Nah, ini orang yang memiliki orang yang optimis gitu ya, memiliki ciri-cirinya pantang menyerah, gigih, tekun, kerja keras, tidak mudah putus asa gitu ya, selalu mau mencoba, terus kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, terus seperti itu. Ingat kisah dari siapa yang penemu lampu teh, Alva Edison ya, Thomas Alva Edison. Dia itu sampai mencoba 1000 kali ya untuk menghasilkan penelitian terhadap lampu supaya dia itu bisa menyala. Tuh kan, itu kan ribuan dan akhirnya dia berhasil. Jadi jangan pernah berhenti pada kegagalan pertama. Itu bukan ciri orang optimis ya. Kalau yang mudah menyerah, yang udah geus menyerah tuh bisa tapi mah bisa karena Google Classroom teu asup hese akuna juga kieu. Padahal kenapa tidak melihat kok orang lain bisa ya masuk, kenapa saya tidak? Jangan-jangan ada masalah nih dengan HP sayanya. Bukan HP-nya yang jelek, tapi mungkin saja dari sistemnya atau pengaturannya yang kurang tepat. Begitu ya. Jangan menyalahkan ke HP-nya. Padahal Ibu sudah memberikan tutorialnya, berkali-kali Ibu berikan. Ada yang japri dikasih lagi, ada lagi dikasih lagi tutorial yang baru dengan cara yang baru yang Ibu temukan. Nah, masih saja tidak seperti dia itu masih saja kayak yang menyerah. Jangan menyerah, jangan cepat menyerah. Tanyakan, jangan malu bertanya ya, jangan sekali malu bertanya. Tanya sama teman kita itu tidak tahu apa kesulitan kita, makanya dia tidak memberitahu. Coba kalau kita cerita, mungkin dia bisa bantu. Makanya jangan malu-malu kalau untuk maju. Paham ya? Bisa ya?
Jangan pernah malu kalau kita ingin maju. Yang kedua, memiliki harapan yang baik sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi sebelum bekerja itu punya harapan, lu tanamkan dalam hati kita itu kebaikan gitu ya, bahwa oh iya dalam pekerjaan ini akan mengandung berkah begini. Oh iya pekerjaan ini jangan-jangan akan menjadikan sesuatu kepada kita lebih wah gitu ya dengan pekerjaan ini. Maka tanamkan bahwa di dalam hati kita itu harapan yang baik sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jangan menanamkan harapan yang buruk atau buat apa gitu ya. Yang ketiga, harus sepenuh hati dan dengan perasaan senang dalam melakukan pekerjaan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu tidak boleh setengah-setengah, harus sepenuhnya. Kalau sudah mau, lakukan itu sepenuhnya, dengan hati, dengan semangat gitu ya, dengan semangat yang tinggi. Dan harus dengan perasaan senang, ikuti dengan perasaan senang, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan ngeyel. Makanya orang yang seperti itu, ngomel, ngeyel, itu orang-orang yang ciri itu sebagai orang yang pesimis, dan itu dijamin lah tidak akan menjadi orang yang berhasil seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya senangkan hati kita, terlebih di masa pandemi ini. Masa pandemi ini adalah betul-betul masa yang sulit gitu ya. Kalau kita tidak diikuti dengan hati yang perasaan senang, bisa jadi kita malah mudah terserang wabah. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Makanya senangkan hati kita, berprasangka baik terhadap semua orang, berprasangka baik terhadap nasib-nasib yang akan kita hadapi gitu, yang sedang kita hadapi. Yang keempat adalah bersyukur atas keberhasilan dan mengevaluasi kekurangan. Apabila sesuatu yang kita ikhtiarkan itu berhasil dan sesuai dengan yang kita upayakan, maka di situ kita tanamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa rasa syukur itu kita tanamkan? Bisa jadi bersyukurnya itu dengan cara berbagi rezeki, bisa jadi dengan berbagi ilmu, bisa jadi lebih ramah terhadap orang lain. Itu banyak sekali cara untuk bersyukur itu ya. Kemudian mengevaluasi kekurangan. Jika ada kekurangan yang membuat kita gagal dalam meraih sesuatu, maka kita evaluasi. Kita cari tahu apa penyebabnya sehingga kita gagal. Bukan untuk dijadikan sebagai hal yang menjadi kita depresi, bukan, naudzubillah ya. Tapi evaluasi untuk meningkatkan, siapa tahu dengan kekurangan yang kita ketahui itu bisa menjadikan keberhasilan yang di luar dugaan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sifat optimis? Pertama, temukan hal-hal positif dari pengalaman kita di masa lalu. Semua orang tentu punya pengalaman dong, benar? Punya pengalaman, benar? Pengalaman pastilah, orang hidup, orang mikir pasti punya pengalaman. Oh iya ya, waktu itu saya pernah bersama dengan teman saya mengikuti lomba futsal misalnya, dan memperoleh juara 1 tingkat kabupaten. Itu pengalaman ya, pengalaman bagus atau pengalaman buruk? Oh iya, waktu itu saya beserta teman-teman mengerjakan tugas membuat video pembelajaran misalnya yang ditugaskan oleh ibu guru, dan hasilnya bisa ditayangkan, bisa digunakan oleh ibu guru dalam pembelajarannya. Bangga dong saya, bisa masuk ke YouTube-nya, bisa ditonton orang banyak. Itu pengalaman baik atau pengalaman buruk? Pengalaman baik, alhamdulillah. Kadang kita juga punya pengalaman yang buruk, tapi sudah berhenti. Pengalaman yang pahit jangan diingat-ingat. Meskipun kalaupun misalnya kita harus mengingatnya, maka jadikan bahwa itu sebagai suatu hal yang kita kaji kekurangannya untuk kita bisa bangkit lagi ke depannya. Setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Setuju. Hal positif dari pengalaman kita, kebanggaan kitanya, kebersamaan dengan temannya, kemudian hal-hal yang lainnya gitu yang bersifat positif yang
bisa menjadikan kita bangkit gitu ya, membangun diri kita, maka temukan hal itu supaya kita bisa menjadikan cermin di masa depan akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tata kembali target yang hendak kita capai. Semua orang punya target. Jika di antara kalian masih ada yang belum tahu apa target saya, coba pikirkan dari sekarang. Coba pikir target saya apa ya. Nah, nanti kalian buat nih target ini, dicatat nih di buku catatan kalian, di Google Docs kalian ya, misalnya jadi diary gitu ya. Jadi catatan pribadi, jadi riwayat buat kalian, buat dikenang misalnya. Ini di target di sini nih, di buku itu dicatat, di docs itu dicatat bahwa saya punya target harus melanjutkan sekolah sampai ke luar negeri misalnya ya. Amin, amin. Jumpe wae. Amin dong. Amin. Nah, misalnya punya target, ada nggak target, ada nggak cita-cita bahwa saya ingin melanjutkan sekolah seperti saudara saya misalnya, yang ke Madinah misalnya, yang ke Kairo atau ke Jepang atau Australia, ada nggak harapan seperti itu? Ya udah ya, mudah-mudahan itu terwujud ya. Nah, tata kembali targetnya. Nah, jika kita memiliki target yang seperti ini misalnya, ditata dulu, ditata kumaha kan, dan bagaimana targetnya itu supaya kita bisa capai. Nah, kini loncat ke nomor 3, pecahkan target besar. Kita kan tadi punya target nih, targetnya sangat besar ya. Pecahkan target besar menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Misalnya, saya punya target nih, kalau sekolah mau melanjutkan ke Kairo supaya bisa jadi seperti Ustadz UAS misalnya ya, Ustadz Abdul Somad misalnya. Oh iya, misalnya karena beliau juga kan sekolahnya dari pesantrenan, kemudian dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, dipecahkan target besarnya, target kecilnya apa? Jadi target kecil misalnya, target kecilnya untuk pertama nih kita harus selesaikan dulu sekolah lanjutan pertama, ya. Untuk melanjutkan sekolah lanjutan pertama, kemudian sekolah lanjutan atas, kuliah dan seterusnya, itu kan target-target kecil ya. Nah, dari target-target yang kecil dibandingkan dengan target yang besar tadi, dipecah lagi nih. Dari target-target misalnya dari untuk menyelesaikan sekolah di SMP, berarti saya juga harus menyelesaikan mata pelajaran yang 11 mata pelajaran di kelas 9. Nah, di situ tugas-tugasnya dikerjakan semua tepat waktu, dikerjakan ulangan-ulangannya penuh kematangan ya. Misalnya ketika ada pemberitahuan ada ulangan, atau bahkan orang yang sudah disiplin belajar diberitahukan atau tidak diberitahukan dengan ulangan, itu sudah siap. Nah, itu orang yang sudah bisa memecahkan target kecil. Dia ingin supaya hasil pembelajarannya itu maksimal, dan nanti ketika dia memperoleh ijazah juga memuaskan. Itu pecahkan menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Kan gitu ya. Misalnya kalian mengerjakan mata pelajaran PAI, matematika, setiap pekan dikerjakan harus tuntas misalnya di cirian ya, oleh kita itu dikasih tanda. Oh ya, pelajaran ini nih ada, kalian punya misalnya buku agenda harian ya, punya agenda harian. Pelajaran yang harus dikerjakan tuntas pada hari Selasa ini, hari Rabu ini, Rabu Kamis misalnya gitu. Nah, kalau sudah beres, oh iya sudah berhasil, alhamdulillah. Kan kelihatan kita target-target kecilnya ya ditarget sama kita. Kemudian yang keempat, bertawakallah kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Nah, itu tadi merupakan salah satu ikhtiar ya, memecahkan target dari besar menjadi kecil, itu adalah ikhtiar supaya kita bisa melihat keberhasilannya dimulai dari yang kecil-kecil, itu adalah ikhtiar. Dan kita tawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar, menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kemudian ubah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Seperti tadi Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa kegagalan itu bukan hal untuk menjadikan kita menjadi lebih pesimis atau down gitu, atau depresi. Jadikan bahwa kegagalan itu dicari kekurangannya apa, sehingga kita bisa lebih bangkit untuk menjadi kita lebih berhasil di masa mendatang. Kemudian yakinkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong dan memberikan jalan keluar.
Kita yakin dengan firman Allah, ini sesungguhnya di samping kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi apabila kita memiliki masalah-masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa masalah ini cepat akan berlalu dari diri kita dan akan diganti dengan kebahagiaan, dengan kemudahan. Dengan kemudahan Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Ya, jadi itu ada 2 kali ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, apabila kamu telah menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi jangan berhenti di suatu urusan, udah saja berhenti. Makanya kita harus melihat lagi target-target berikutnya yang belum kita capai. Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Begitu. Selanjutnya tentang manfaat optimis. Apa saja nih manfaat dari sifat optimis? Dari penjelasan tadi kita jadi tahu ya, bahwa optimis ini membuat kita menjadi tenang ya, membuat hati kita, kan tadi bahagiakan hati, jangan menjadi rumit, jangan menjadi sulit, jangan menjadikan hati kita pesimis gitu ya. Maka manfaatnya bisa terlihat di sini, lebih panjang umur. Kalau orang yang pesimis, mudah marah, atau orang yang putus asa gitu ya, kalau dia menghadapi suatu urusan itu tidak bisa, udah saja patah semangat deh, itu diam saja, tidak mau melanjutkan, jadi penyakit, jadi pikiran terus misalnya stres, sudah stres ya sudah, umurnya bisa panjang, tapi bisa jadi karena dia stres umurnya panjang tapi organ tubuhnya tidak bisa dia manfaatkan karena misalnya stroke atau gejala lainnya. Ya. Lebih jarang mengalami depresi. Orang yang senang itu, orang yang bahagia itu terhindar dari yang namanya depresi. Tingkat stresnya lebih kecil karena dia selalu membahagiakan dirinya. Memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. Imunnya juga tinggi, imunnya meningkat. Kalau orang yang bahagia itu imunnya tinggi. Makanya jangan sekali-kali menanamkan kesedihan dalam diri kita. Jadi kalaupun misalnya kita bersedih sewajarnya saja. Karena yang namanya sedih juga adalah ujian ya. Dan kita hanya boleh, kata Rasul itu hanya menitikkan air mata saja tanpa sampai harus menangis, berteriak-teriak gitu, histeris, tidak. Orang yang seperti itu namanya ciri orang yang tidak menerima nasib ya. Ciri orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Jadi kalaupun misalnya kita sedih, wajar kita nangis. Nangislah hanya sekedar menitikkan air mata, cukup sampai di situ. Kemudian lebih baik mental, secara fisik dan mental. Kemudian mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Itulah manfaat dari sifat optimis. Yang kedua adalah materi ikhtiar. Pengertian ikhtiar apa? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha untuk berupaya meraihnya. Jadi harus ada keinginan yang kuat untuk meraihnya. Makanya di sini orang yang ikhtiar sama orang yang pesimis itu hampir sama cirinya itu, pantang menyerah ya, tidak mudah putus asa, gigih, semangat. Nah ini sama di sini. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, ia harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Bekerja keras di sini. I'mal li dunyaka kana ta'aishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Orang yang berusaha itu, kata Rasul, bekerjalah kamu untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi akhirat juga harus kita pikirkan, jangan hanya dunia, akhirat harus kita pikirkan. Jangan-jangan kita hanya sampai di hari ini usia kita, berarti kita itu harus mempersiapkan bekal. Kalau kita ingat akan kematian, insya Allah membuat sholat kita lebih khusyuk. Insya Allah membuat hati kita menjadi ingin berderma, ingin berbagi kalau kita ingat mati. Tapi kalau kita tidak ingat mati, susah sekali untuk melunakkan hati kita ya. Sementara kalau tidak oleh diri kita melunakkan hati kita, orang lain itu lebih sulit ya. Mana mungkin gitu ya, kecil kemungkinan orang lain bisa melunakkan hati kita. Maka silakan kendalikan hati kalian oleh kalian sendiri. Ingatlah kata Rasul, pesan Rasul, harus bekerja untuk kepentingan dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Karena yang namanya hidup selama-lamanya, suatu saat kita itu panjang umur, usia sampai ratusan tahun. Di usia 100 tahun apa kita
masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita? Tentu kan tidak gitu ya. Kalau usia kita ratusan tahun, tentu badan kita juga sudah lemah, sudah tidak lagi bisa bekerja. Makanya mempersiapkan bekal dengan cara menabung, rajin menabung di usia muda, supaya ketika kelak di usia tua kita masih bisa menikmati hasil jerih payah kita dan tidak mengandalkan kepada orang lain, gitu ya. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk ikhtiar. Apa saja bentuk-bentuk ikhtiarnya itu? Di sini disajikan ada 6 saja ya, karena terlalu banyak ya. 6 saja dulu, mudah-mudahan bisa dikuasai. Pertama, mau bekerja keras dalam mencapai harapan dan cita-cita. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini harus bersemangat nih, jangan berkecil hati ya. Harus semangat men gitu ya. Yang ketiga, tidak mudah menyerah atau pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, disiplin dan penuh tanggung jawab. Ingat pesan dari Quran surat Al-Asr, wal asri, demi waktu. Ya, disiplin ini adalah orang yang sangat menghargai waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita yang hidup di dunia ini adalah benar-benar ada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati, yaitu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan rugi. Inna illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, itu orang yang akan selamat dari yang namanya ancaman waktu. Kalian sadari ya, setiap hari kalian pegang HP. Sok disadari, dimaknai, ditelaah. Lebih banyak mana itu HP mengantarkan kita? Lebih banyak mengantarkan kita untuk memperbaiki diri atau beribadah misalnya, atau lebih banyak menyia-nyiakan waktu? Yang tahu jawabannya adalah diri kalian sendiri. Persentasekan oleh kalian, HP ini digunakan untuk belajar dalam sehari berapa persen? Digunakan untuk bermain berapa persen? Kemudian apakah bermain itu bermanfaat atau tidak bagi diri kita? Jadi kalau kita tahu sudah bisa disiplin waktu di sini, kita bisa akan menghargai waktu tidur, kita harus tidur. Waktu belajar, kita harus belajar. Waktu makan, kita harus makan. Jangan gara-gara HP kita lupa tidur, lupa belajar, bahkan sampai lupa makan. Main terus saja dengan HP, bahkan PR-nya pun lupa. Sudah mau semesteran baru, dia sibuk mengerjakan. Jangan seperti itu. Ibu tidak menghendaki seperti itu. Sama guru-guru yang lain pun, orang tua kalian pun sama, tidak menghendaki anaknya seperti itu. Tanamkan di sini wal asr, disiplin waktu. Ya, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Berarti kalau kebutuhan kalian itu adalah bekerjanya berupa belajar. Tugas siswa adalah belajar. Orang tua kalian akan sangat berterima kasih kepada anaknya yang bisa memanfaatkan kesempatannya untuk belajar. Belajar dengan maksimal. Kemudian yang keenam adalah rajin berlatih dan belajar untuk meraih yang diinginkan dan cita-cita. Jangan patah semangat ya. Kita lanjut. Menumbuhkan semangat ikhtiar. Bagaimana cara menumbuhkan semangat ikhtiar? Pertama, secara konsisten, continue, terus menerus, berkesinambungan, tidak terputus gitu. Mempertebal keimanan kepada Allah. Dengan cara apa mempertebal keimanan kepada Allah? Bisa dengan silaturahim, bisa menjaga sholat 5 waktu tepat waktu melakukannya. Jangan sampai ada satu waktu sholat tertinggal dalam sehari itu. Jaga seperti itu, keadaan seperti itu. Kemudian tadarus, biasakan membaca Al-Quran. 1 hari 1 juz kita targetkan. Terpecahkan dari 1 juz itu supaya lebih ringan dituntaskan. Misalnya dibagi menjadi 5 kali sholat. Setiap waktu sholat saya baca 2 lembar. Kan 1 juz itu 10 lembar semuanya. Ya, itu bisa seperti itu dipecahkan. Oh iya, selesai 2 lembar. Kita punya target 1 hari 1 juz misalnya ya. Dan itu harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan. Bersedekah, misalnya kita melakukan sedekah dengan uang, sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan amal. Nah, di situ banyaknya cara bersedekah. Dan cara bersedekah itu salah satu cara untuk mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian melawan sikap malas dalam bentuk apapun. Yang namanya manusia tentu merasa malas, pernah dia itu merasa malas. Bahkan kadang malas ini selalu mengintai kita. Kenapa? Karena yang namanya malas itu adalah hasutan dari musuh kita, aduwwun mubin, musuh yang nyata, yaitu syaitonir rajim, setan yang terkutuk ya. Nah, dan kita harus wajib melawan hasutan-hasutan tersebut. Singkirkan rasa malas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bacalah ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu salah satu upaya supaya kita bisa menyingkirkan sifat malas. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Jangan sekali-kali kita kalau misalnya tidak berhasil melakukan apa yang kita kehendaki dan kita langsung menyerah begitu saja. Tidak boleh, karena menyerah itu adalah jalan dari setan untuk masuk menghasut ke diri kita, gitu ya. Dan akhirnya dari menyerah ini menghasilkan putus asa. Setelah putus asa dia tidak punya kehidupan lagi, dia itu inginnya bunuh diri saja. Ya, kalau putus asa sudah tidak ada kehidupan lagi, tidak ada harapan lagi dia untuk hidup. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Ikhtiar ya, ikhtiar itu wajib. Berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan saya untuk selalu berikhtiar. Jangan berhenti sampai di sini. Ya Allah, kuatkan saya untuk selalu bisa mencapai apa yang saya butuhkan. Ya Allah, penuhi segala kebutuhan saya. Ya, kalau berdoa pun seperti itu ya. Ya Allah, mohon Engkau cukupkan semua kebutuhan saya. Jangan terbalik. Ya Allah, mohon Engkau cukupkan keinginan saya. Karena apa? Keinginan dengan kebutuhan itu berbeda. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa keinginan itu nisbi ya. Keinginan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Keinginan itu kalau kita sudah mencapai keinginan satu, pasti kita akan ingin lagi mencapai keinginan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kebutuhan, kalau sudah tercukupi, alhamdulillah ya. Makanya berdoalah, tidak semua apa yang kita inginkan merupakan kebutuhan bagi kita. Mintalah kepada Allah, cukupkan kebutuhan. Ya, itu orang yang berhemat tadi ya. Orang yang berhemat itu adalah bukan orang yang pelit, tapi orang yang bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya, memanage gitu, bahwa hal yang dibutuhkan ini, sedangkan yang lain misalnya yang berupa keinginan dikebelakangkan gitu ya. Kemudian tekun dalam melaksanakan tugas dan cerdas memanfaatkan waktu. Sudah tadi Ibu sampaikan ketika menjelaskan surat Al-Asr ya, wal asri. Kemudian memiliki tekad, semangat, dan upaya yang kuat dalam memajukan setiap ikhtiar. Harus ada tekad yang kuat. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah dibahas minggu kemarin. Kita lanjutkan dengan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Manfaat ikhtiar ya. Ikhtiar itu manfaatnya pertama merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuannya yang ia miliki. Jadi batin ini merasa puas kalau sudah berusaha gitu ya. Ini puas itu, misalnya kalian usahanya itu berupa menghafal gitu ya, menghafal materi untuk pelajaran. Ketika ibu guru, bapak gurunya memberikan ulangan, kemudian kita bisa meraih nilai sampai maksimal, bangga rasanya, ini lega hati ini, beda puasanya, terasa beda dengan orang yang memiliki nilainya 100 tapi dia dapat nyontek gitu ya. Itu beda rasanya. Makanya orang yang ikhtiar ini berbeda lah, akan puas batinnya karena disitulah dapat anugerah ya dari hasil yang dia jerih payahnya itu. Kemudian dia berhasil dan akhirnya dia pun merasakan, dan rasa kepuasan batin ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalankannya ya. Terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Jadi Allah sangat menghormati orang yang mau berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah nasibnya sendiri. Kemudian dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja. Orang yang merasakan sulitnya bekerja, dia itu akan hemat dalam mengatur keuangan atau mengatur hartanya ya. Dan Ibu ulangi ya, bahwa hemat itu bukan berarti pelit. Hemat itu adalah membelanjakan harta untuk kebutuhan, bukan untuk kesenangan atau bukan untuk keinginan.
Jadi kalau yang tidak dibutuhkan disimpan dulu gitu. Jadi ada prioritasnya ketika kita berhemat itu, ada skala prioritas dalam membelanjakan harta. Kemudian tidak mudah berputus asa, menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain, tidak menggantungkan orang lain dalam hidupnya, tidak mengandalkan orang lain. Saya bisa makan mengandalkan orang tua. Nah, orang yang ikhtiar itu tidak mau mengandalkan orang lain. Kan saya mampu belum berusaha, kan kamu sudah berusaha, usahanya adalah belajar. Jadi orang tua akan sangat bangga jika anaknya belajar. Terus ada usahanya belajar. Kan kalau dengan belajar nanti kamu dapat ilmu. Dengan ilmu kamu nanti bisa bekerja. Kalau kamu bisa bekerja, kamu nanti punya penghasilan. Nah, itulah ya salah satu kontribusi dari belajar yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Kemudian menyelamatkan akidahnya karena tidak bertawakal kepada makhluk atau bebas bertawakal kepada makhluk. Kita itu hanya bertawakal, diwajibkan hanya fatawakal Allah. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Jangan sekali-kali mengandalkan kepada orang lain, ya. Nah, yang selanjutnya tentang tawakal. Tawakal itu apa? Tawakul atau tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, inilah tawakal itu artinya menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tentunya tawakal ini dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar, ya. Apa ciri-cirinya? Pertama, mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh atau berjihad, ya, bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang menjadi impian yang dicita-citakan. Yang kedua, berdoa. Di samping berikhtiar, kita juga jangan lupa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di situ. Meminta agar usaha kita diberikan kelancaran, kemudian hasilnya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berkah itu goib, ya. Bisa jadi berkah itu uangnya sedikit tapi cukup gitu, ya. Berbeda dengan orang yang memiliki uang banyak tapi tidak cukup, itu tidak berkah. Misalnya orang yang berkah ini dicontohkan, dikiaskannya. Dia itu hanya punya uang hanya sedikit saja, tapi meskipun hanya sedikit, dia itu diberikan kesehatan yang luar biasa. Sementara sehat itu harganya mahal, ya, tidak dapat dibeli dengan uang. Di sisi lain misalnya ada orang yang berkecukupan secara harta, namun dia itu sakit misalnya, dia tidak bisa menikmati hartanya. Dengan penyakitnya dia tidak bisa menelan yang manis, tidak bisa memandikan yang enak gitu, ya, tidak bisa merasakan yang nikmat-nikmat. Nah, itulah yang namanya berkah gitu, ya. Jadi orang yang berkah, diberkahi oleh Allah itu meskipun dia miskin, tapi dia senang hatinya, dia diberikan kesehatan dan dia masih tetap bisa makan. Kita berkaca pada burung, ya. Pada minggu kemarin Ibu sudah berikan contoh bahwa lihat burung. Burung itu berangkat dari pagi hari dengan perut yang lapar dan dia bisa pulang pada sore hari dengan perut yang kenyang. Itulah tawakal gitu, ya. Selalu bersyukur. Padahal burung tidak punya akal, ya, apalagi manusia yang memiliki akal. Kemudian bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita yakin Allah itu memberikan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita, ya. Kemudian bersabar. Jika belum tercapai apa yang kita impikan, apa yang menjadi cita-cita, maka sabarlah di situ. Dan husnudzon kepada Allah. Bisa jadi ketika menundanya ini Allah memberikan celah bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih banyak memohon kepada Allah, karena Allah mungkin suka, ya, Allah itu suka kepada hambanya yang meminta, yang lebih dekat kepadanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara bertawakal? Pertama, berserah diri hanya kepada Allah yang menjadikan segala sebab, yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini. Bukan yang lain, hanya Allah yang menciptakan makhluk. Allah lah yang menciptakan alam semesta, manusia dengan beserta alam semesta beserta isinya, dan itu semua menjadikan hal yang harus kita jalani gitu, ya, yang harus kita laksanakan. Yang kedua, dengan untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah dengan bersyukur kepadanya, melaksanakan berbagai sebab, melaksanakan perintahnya. Di situ Allah menjadikan segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya, karena tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia
pada mulanya itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita itu adalah satu, menyembah Allah. Apa saja manfaat tawakal ini? Pertama, dijamin kemudahan dunia dan di akhirat. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Orang yang memiliki hati yang hati yang tentram gitu, yang optimis, yaitu hatinya itu mudah beradaptasi, mudah dikendalikan gitu ya, karena hatinya itu berkuasa terhadap hal yang positif. Kemudian tawakal dapat mempertebal iman dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tawakal dapat membuat seseorang menjadi lebih mandiri. Tadi kan disebutkan ya, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Kemudian Allah akan mencukupkan rezekinya. Terima kasih, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu anak-anak tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ada pertanyaan? Ibu mau coblak ya Lira? Ke Bandungan tuh ya? Ke Bandungan, Bu. Jadi, nawan cina tadi cara-cara tawakal. Apa ya? Masih ingat? Ciri-ciri tawakal apa ya? Ada 4 tadi. Mujahadah, Berdoa. Bersyukur. berdoa. Bersyukur, berdoa, Jadi itu sabar, sabar, pinter, alhamdulillah. Ini hebat-hebatnya. Nah, sekarang kita coba ke Google Classroom. Coba kalian masuk ke Google Classroom. Klik Google Classroom kalian. Sudah? Sudah masuk ke Google Classroom-nya? Udah, Bu. udah Bu. Nah, Udah, Bu. ya, Ibu mau memperlihatkan, maaf ya Elsa ya, ini jadikan contoh ya saya. Punya Elsa nih, hasil pekerjaan Elsa. Di sini Elsa sudah menyerahkan tugas dari kelas D, baru seorang Elsa yang mengerjakan tugas. Kita lihat pekerjaan Elsa. Bagaimana hasil pekerjaannya? Kita lihat. Nih, muncul. Harusnya yang seperti ini nih, harusnya kayak gini, sudah diisi yang dikirimnya itu. Ya. Jadi caranya itu, kalau kalian sebagai murid, ini ada contoh. Ini kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Bacaannya Kelihatan, apa? Bu. Lihat, Bu. Kelihatan. Apa ini bacaannya? Google Mas Putrain. Oke, Ibu kan mau menyerahkan tugas nih. Ibu mau menyerahkan tugas. Misalnya Ibu mau menyerahkan tugas yang ini, yang kedua. Nah, tugasnya sama kayak di kalian ya, kayak gini ya. Lihat tugas. Setelah lihat tugas, klik yang ininya. Kan tadi Ibu mau ngirim Word ya, Google Docs. Di sini klik yang ininya. Kan di situ ada manfaat. Tulisannya kayak gini nih, manfaat hikmah mempelajari materi optimis, ikhtiar, tawakal. Di situ baru ditulisan Ibu di orena hikmah mempelajari manfaat bla bla bla, nanti diketik oleh kalian ini bla bla bla, ini juga bakal itu kayak gitu maksudnya. Setelah itu kembali lagi ke classroomnya. Ini mah nggak usah disimpan, dan disimpan otomatis ini mah oleh Google ya, nggak usah di save gitu, langsung kembali ke classroomnya. Nah, ini kan tadi udah diedit, nah baru serahkan begitu. Paham nggak? Paham Bu. Nah, gitu ya. Nah, tadi Elsa, tolong dibatalkan lagi penyerahannya, dibatalkan dan diulangi, diedit lagi. Diedit dari yang Elsa tulis di situ ya, dari yang mau menyerahkan tugas. Bagaimana Bu kalau misalnya masih sulit? Kalau sulit menyerahkan misalnya,
kalian ketik aja di offline-nya, kemudian dipoto gitu aja lah seperti biasa ya. Kalian jangan mempersulit diri, kalau yang penting kalian mengerjakan itu tugas dari ibu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Silakan, ada yang mau bertanya silakan, Bangga. Kalau ada yang mau bertanya. Gimana, Bill? Optimisnya kayak percaya diri. Optimis kayak percaya diri itu sifat dari orang yang optimis gitu ya. Jadi orang yang optimis itu memiliki sifat pertama percaya diri. Optimis itu memiliki keyakinan yang luar biasa di dalam hatinya gitu ya. Jadi salah satunya percaya diri gitu. Terus ada lagi yang lain? Fajrin ada? Ada. Fajrin ada yang mau ditanyakan, Fajrin? Kalau tugas yang pertemuan ke-1 Ya. yang pernyataan gimana, Bu? Fajrin sudah masuk Google Classroom belum? Sudah. Masih dikirim di Google Classroom ya? Nggak apa-apa, terlambat juga. Oke. Nah, sambil lihat dulu ininya, akun Fajrin apa ya? Boleh jadikan contoh dulu ya sama ibu ya, biar Fajrin bisa mengerjakannya. Nah, ini punya Fajrin itu tinggal di HP-nya klik ini classwork atau tugas kelas ya. Halo Fajrin, ada? Ada, Bu. Ada, ya. Klik tugas kelas, kelihatan ini tugas kelas classwork. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini klik ini materi ajar semester ganjil. Oh, bukan yang itu, yang ini nih, komitmen belajar. Nah, yang ini komitmen belajar, klik komitmen belajar, kemudian lihat tugas. Lihat tugas yang ini, view assignment, lihat tugas, klik. Nah, ada ini komitmennya. Di sini dibuka dulu oleh Fajrin, klik dengan HP nanti dibuka, terus di download yang ini, dimain dulu, boleh diedit langsung di sini. Orang-orang yang pintar, siswa yang pintar itu mereka mengeditnya langsung di sini. Ada ya di antara kalian yang langsung mengetik di PDF-nya langsung, ada ya? Ya, nah nggak apa-apa, itu bagus. Berarti kalian sudah benar-benar memanfaatkan ini. Nah, ditulis langsung, kemudian tanda tangannya juga kan bisa langsung. Ada ID sekarang Maya tanda tangan scan gitu ya, ada ya? Tanda tangan langsung sama namanya juga tanda tangan. Nah, setelah itu kembali lagi ke sini. Kan ini sudah disimpan ya, langsung disimpan deh di PDF gitu di sini. Kalau di HP mah bisa dilihat simpan sebagai PDF ya. Nanti kalau di sini mah di download sifatnya, atau di sini juga bisa. Nah, disimpan sebagai PDF misalnya. Nah, misalnya gitu ya, simpan sebagai PDF. Simpan saja, karena ibu tidak akan menyimpannya. Ya seperti itu langkahnya. Nah, setelah disimpan kembali lagi ke sini. Ya, nanti lampirkan file. Di add or create. Sebenarnya lampirkan pekerjaan atau mencatat di sini, lampirkan file. Tambahkan aja file nu aya gambar, klik. Tambahkan file, cari di HP kalian, jadi makan di komputernya, browse, cari di HP kalian menyimpan naon, terus open. Nah, misalnya gitu, langsung deh kirim, sudah di open, dibuka gitu ya, langsung mark as dan serahkan gitu ya, klik serahkan, begitu Fajrin. Paham nggak Fajrin? Paham, Bu. Ya, nah begitu. Jadi silahkan Fajrin masuk lagi ke Google Classroom-nya. Ya. Yang lain? Terima kasih. Yuk, sama-sama semoga memahami ya. Ya. Yang lain? Yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Itunya di unmute ya, biar suaranya terdengar. Jangan di mute. Di unmute, dibuka soundnya, dibuka speakernya.
Yuk kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipoto ya, tahan ya. Tahan ya, dipoto ya. Oke. 1, 2, senyumnya. Senyum. Smile. Boleh sampai gini. Smile. 1, 2, 3, smile. Ih, cantik, cakep. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah.